Wabah COVID-19 berdampak pada perdagangan ekspor-impor. Pemerintah Papua mengambil langkah tegas untuk membatasi penyebaran COVID-19 di tanah Papua. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia memberikan pengaruh bagi penyerapan hasil panen produk pertanian. Perkenalkan, nama saya Regita Ardia Dirgantini, NIM saya 114170005. Perkenalkan, nama saya Kholis Muhammad Aska, NIM 114170017. Kenalkan, nama saya Muhammad Fahri Nur Aiman, NIM 114171031. Perkenalkan, nama saya Warningsi Azizah, NIM 114174043. Perkenalkan, saya Siti Aklima Nur Fadilah, NIM 114180027 dari kelompok Papua Bay. Data update COVID-19 di Indonesia hingga tanggal 6 Mei 2020 dilansir oleh Kompas, terkonfirmasi sebanyak 12.438 kasus, dengan pasien yang dirawat sebanyak 9.226 orang, korban yang meninggal sebanyak 895 jiwa, dan pasien yang sembuh sebanyak 2.317 orang. Dilihat dari grafik penambahan jumlah per hari COVID-19 di Indonesia hingga tanggal 6 Mei 2020 meningkat seiring berjalannya waktu, dan pada tanggal 6 Mei sendiri bertambah 367 kasus. Di Provinsi Papua sendiri, update COVID-19 pada tanggal 4 April terkonfirmasi sebanyak 18 orang positif dan 4 pasien sembuh dan 1 orang meninggal. Orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 6.392 orang dan pasien dalam pengawasan sebanyak 44 orang. Rumah sakit yang tersedia di Provinsi Papua sebanyak 45 unit dan yang menjadi rumah sakit rujukan sebanyak 16 unit rumah sakit. Pemerintah Provinsi Papua sendiri kembali memperpanjang status tanggap darurat selama 28 hari, terhitung tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan 4 Juni 2020. Keputusan perpanjangan status tanggap darurat tersebut sebagaimana surat pernyataan yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Papua Clementina bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkompinda serta sejumlah kepala daerah Selasa tanggal 5 Mei 2020. Hal tersebut dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Papua, terutama untuk 5 kabupaten dan 5 kota yang memiliki jumlah kasus tinggi, seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Ebire, dan Kirom. Berikut rincian pasien positif COVID-19 di Provinsi Papua. Kabupaten Mimika 87 kasus, Kota Jayapura 51 kasus, Kabupaten Jayapura 38 kasus, Ebire 16 kasus, Merauke 13 kasus, Kerom 11 kasus, Biak Numfor 11 kasus, Sarmi 4 kasus, Jayawijaya 3 kasus, Mamberamo Tengah 2 kasus, Bovendigul 2 kasus, dan Supiori 2 kasus. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap pandemi COVID-19. Penyebaran epidemi COVID-19 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah demografi manusia dan mobilitasnya, kemudian interaksi sosial, kemudian upaya intervensi dari kesehatan masyarakat, serta tidak lupa cuaca dan iklim pada suatu daerah tertentu. Nah, cuaca dan iklim ini memengaruhi ketahanan virus COVID-19 di udara. Nah, ketahanan virus COVID-19 ini sendiri menurut penelitian Chen et al. Dan Sajadi et al. Kondisi udara ideal untuk kehidupannya adalah 8 hingga 10 derajat Celcius dan kelembaban antara 60 sampai 90 derajat Celcius atau pada tempat yang dingin dan juga kering.
Didapatkan pula korelasi negatif antara peningkatan suhu dengan tingkat penyebaran kasus COVID-19 pada setiap harinya. Pada negara Indonesia sendiri yang beriklim tropis, menurut BMKG, secara umum suhu rata-rata di Indonesia itu pada bulan April hingga puncak musim kemarau pada bulan Agustus adalah 26 hingga 28 derajat Celcius dan maksimum adalah 30 hingga 35 derajat Celcius. Nah, dengan kelembaban udara rata-rata di antara 70 hingga 90%. Hal tersebut mengindikasikan tidak idealnya penyebaran virus COVID-19 dalam kondisi iklim tropis, karena pada iklim tropis ini bukan suhu optimum dan kelembaban optimum bagi pertumbuhan virus COVID-19. Nah, pada Pulau Papua sendiri, menurut BMKG, pada bulan Januari hingga Maret 2020 ini terdapat curah hujan dengan intensitas yang tinggi. Nah, pada bagian tengah Papua mencapai antara 400 mm per bulan hingga di atas 500 mm per bulan yang sangat tinggi. Kemudian pada bagian pesisir di antara 300 hingga 400 mm per bulan, dan bagian selatan Papua antara kisaran 100 hingga 200 mm per bulan. Nah, kelembaban relatif sendiri pada wilayah Papua ini terdapat pada kisaran 85 hingga 93 derajat pada bulan Februari hingga April, dan suhu rata-rata itu pada kisaran 23 hingga 31 derajat Celcius. Pada daerah tertentu ada pada kisaran suhu 14 hingga 21 derajat Celcius namun dengan kelembaban yang lebih tinggi, yakni 85 hingga 100%. Nah, dapat disimpulkan dari data-data iklim di wilayah Papua tersebut mengindikasikan sangat ekstrimnya cuaca bagi virus COVID-19 di daerah Papua yang melebihi daerah-daerah di pulau-pulau Indonesia yang lain, daerah-daerah Indonesia yang lainnya. Sehingga terutama pada curah hujannya, sehingga dapat menurunkan penyebaran COVID-19 di daerah Papua melalui udara. Nah, kemudian berdasarkan kondisi tersebut juga kita dapat menentukan komoditas pangan apa yang cocok untuk dikembangkan di wilayah Papua. Nah, seperti contohnya adalah ubi jalar, talas, ubi kayu, kemudian kacang hijau, pisang, dan jagung. Nah, tanaman-tanaman tersebut relatif membutuhkan air yang cukup tinggi sehingga dapat diakomodasi oleh curah hujan tadi, presipitasi, sehingga tidak memerlukan air irigasi yang banyak. Nah, ini dia dapat memengaruhi dalam masyarakat untuk tetap dapat melakukan budidaya pertanian namun tidak banyak keluar rumah, melainkan memanfaatkan air irigasi tersebut dari presipitasi hujan, menampung air hujan pada suatu bedengan tertentu sehingga air hujan tersebut dapat dimanfaatkan oleh tanaman menjadi curah hujan efektif, sehingga tidak dibutuhkan air irigasi yang harus diproses dan harus dikontrol secara langsung oleh manusia ke tempat-tempat tertentu, sehingga mengurangi mobilisasi dari masyarakat tersebut yang memengaruhi juga berkurangnya interaksi sosial yang akhirnya dapat mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 ini. Saat ini saya akan membahas mengenai kondisi pangan dan dampak yang ditemukan dari adanya COVID-19 ini bagi masyarakat Papua. Provinsi Papua memiliki potensi luas lahan yang potensial untuk perkembangan pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Tahun 2009, luas potensi lahan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura mencapai 1.513.552 hektar, dan lahan yang belum dimanfaatkan berkisar 3.410.964 hektar. Pada tahun 2010, potensi luas lahan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura mencapai 14.269.376 hektar, atau setara dengan 71,32%. Dengan rincian yang sudah dimanfaatkan sebesar 190.632 hektar, atau setara dengan 13,36%.
di mana penggunaan untuk lahan sawah sebesar 25.127 hektar atau setara dengan 1,76%. Karangan 77.461 hektar atau setara dengan 5,43%, dan perkebunan sebesar 88.044 hektar atau setara dengan 6,17%. Sementara lahan yang belum dimanfaatkan kurang lebih sebesar 14 juta hektar atau 98,66%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terbuka peluang yang besar untuk melakukan usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura di daerah Papua. Masa pandemi COVID-19 ini membuat dagangan mama-mama Papua mengalami penurunan atau tidak laku karena banyaknya masyarakat yang jarang berpergian keluar untuk membeli kebutuhan pokok. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan komoditas pangan dan pendapatan masyarakat Papua dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berdasarkan kebermanfaatan dalam mempelajari agroklimatologi dalam mengatasi masalah pangan yang terjadi di wilayah Papua dalam masa pandemi ini, kita mendapatkan beberapa solusi atau beberapa upaya dalam upaya untuk mengatasi dan meningkatkan ketersediaan pangan di wilayah Papua tersebut. Dari beberapa literatur didapatkan beberapa ide, beberapa solusi, yang diantaranya pertama, mengadakan suatu pelatihan pembukaan lahan tidur. Nah, di mana pembukaan lahan tidur ini digunakan untuk menanam tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar. Nah, Kapolri MAPI di Jayapura sana mengadakan pelatihan ini untuk mengedukasi masyarakat agar memanfaatkan lahan tidurnya untuk menanam pangan seperti tanaman padi, tanaman jagung, tanaman kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Berdasarkan data klimatologi, Papua pada bulan Januari hingga bulan April sampai pada kondisi curah hujan yang maksimum, sehingga baik untuk ditanami tanaman pangan seperti jagung, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan lain sebagainya, sehingga hasil produksi tadi dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sekitar untuk diproduksi sendiri atau untuk dijual, sehingga pangan di sana dapat terpenuhi. Selain memanfaatkan atau membuka lahan tidur tadi, ide dari Agus, seorang sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Papua, menyumbangkan ide untuk mengembangkan komoditas sagu, karena sagu merupakan salah satu tanaman tropikal yang hidup di semua musim, sehingga dapat dikembangkan dengan mudah di daerah Papua. Dan kebetulan di daerah Papua sana, sagu merupakan salah satu tanaman yang tumbuh baik dan salah satu tanaman juga yang dapat mencukupi sumber pangan di Papua sana. Selain dua ide atau solusi tadi yang memanfaatkan klimatologi dalam menentukan komoditas apa yang cocok untuk ditanam di Papua sana untuk memenuhi atau mengatasi masalah pangan, ide yang terakhir untuk mengatasi ketersediaan pangan yaitu dari Gubernur Papua itu sendiri, yaitu dengan cara membeli hasil produk tani yang dihasilkan tadi dan disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan, yang terdampak COVID-19 ini tadi, sehingga semua pembagian pangan itu dapat tercukupi di wilayah Papua dan tidak ada masyarakat yang mengalami krisis pangan. Pengumuman siaga darurat terhadap virus corona diumumkan setelah pemerintah Provinsi Papua menggelar rapat koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, Polda Papua, dan Forum Pimpinan Daerah di Kota Jayapura, Papua. Selama siaga darurat diberlakukan, seluruh siswa belajar di rumah. Aparat sipil negara juga bekerja dari rumah. Sementara kerja perkantoran di 29 kabupaten kota di Papua diliburkan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak banyak bergaul ataupun keluar rumah dan menjauhi tempat-tempat keramaian. Tidak ada libur, tetapi ASN bekerja di rumah masing-masing. Tidak ada libur, dia tetap aktif kerja terus tapi kerja di rumah. Memang ini yang mempunyai dampak, ya, terkait dengan inflasi mempunyai dampak. Tetapi kita utamakan keselamatan umat dulu.
Siaga darurat ini akan berlaku hingga 17 April dan akan diperpanjang jika pasien positif corona bertambah. Saat ini terdapat 5 pasien dalam pengawasan di 3 rumah sakit di Papua. 2 pasien berada di RSUD Jayapura dan masing-masing 1 pasien di RSUD Biak dan RSUD Merauke. Sementara 332 orang dalam pemantauan. Di Kabupaten Mimika, pemerintah membentuk gugus tugas penanganan virus corona atau COVID-19. Rapat pembentukan gugus tugas penanganan COVID-19 ini dipimpin Wakil Bupati Mimika, Johannes Retop. Meski saat ini belum ada pasien dalam pengawasan maupun orang dalam pemantauan COVID-19, namun pemerintah Kabupaten Mimika bersiap menghadapi kasus COVID-19. Salah satunya dengan memeriksa suhu tubuh orang yang datang ke Mimika melalui bandara dan pelabuhan. Termasuk warga asing yang sering keluar masuk di Mimika karena bekerja di Freeport. Tim Liputan Kompas TV. Oleh karena itu, dengan kita mempelajari agroklimatologi akan sangat bermanfaat dalam memprediksi kondisi iklim yang akan terjadi dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut dilakukan dengan cara menganalisis berbagai data klimatologi pada beberapa tahun terakhir. Dalam masa pandemi ini, pemerintah telah menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap berdiam di rumah. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran dari virus tersebut. Karena hal tersebut, segala aktivitas masyarakat akan jadi terhambat, mulai dari transportasi, pendidikan, serta jual beli untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Situasi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh para petani lokal karena mereka memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan. Terbatasnya aktivitas masyarakat di luar akan memilih mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti bahan pangan untuk membeli pada para petani lokal. Selain itu, masyarakat juga bisa membeli bahan pangan pada para petani lokal secara online. Namun, hal tersebut juga perlu adanya teknologi yang mendukung. Dengan demikian, kita telah mengetahui betapa pentingnya peran agroklimatologi untuk pertanian. Dengan meningkatkan hasil produksi pertanian, maka kita akan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Apalagi saat situasi seperti ini. Selain hasil produksi yang meningkat, kualitas mutu serta gizi juga perlu diperhatikan, karena itu merupakan salah satu kunci untuk menjaga kesehatan tubuh kita.